Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami mengenai robot chef sederhana. Selamat menyaksikan. Saya Fatir Mubarak sebagai orang pertama yang akan mempresentasikan hasil dari kegiatan 1 yang berjudul menganalisis data 6 jenis makanan dan 6 jenis minuman serta cirinya. 1. Makanan. Ada banyak jenis makanan yang bisa disajikan dengan cepat dan praktis. Dari data kelompok kami, nasi goreng, mie instan, roti bakar, pisang nugget, kebab, dan dimsum. Ciri-cirinya berbeda-beda. Contohnya, nasi goreng terbuat dari nasi yang ditumis dengan bumbu. Mie instan cepat dimasak, tinggal diseduh dengan air panas. Roti bakar menggunakan roti yang dipanggang dengan isi manis atau gurih. Pisang nugget berbahan pisang, dilapisi tepung, digoreng lalu diberi topping. Kebab berisi daging, sayur, dan saus dibungkus roti tipis. Dimsum, adonan tepung dengan isian ayam atau udang, biasanya dikukus. 2. Minuman. Minuman juga banyak jenisnya, misalnya jus melon, jus alpukat, es jeruk, es teh, Thai tea, dan matcha. Ciri-cirinya antara lain, jus melon dan alpukat terbuat dari buah segar yang diblender. Es jeruk rasa segar, manis, asam dari perasan jeruk. Es teh, teh yang diberi gula atau disajikan dingin dengan es. Thai tea, teh khas Thailand dengan rasa manis creamy. Matcha, bubuk teh hijau Jepang, warnanya hijau dan rasanya lembut. 3. Kesimpulan. Setiap makanan dan minuman punya ciri khas berdasarkan bahan, cara pembuatan, dan rasanya. Sekian dari saya, orang pertama. Selanjutnya orang kedua. Terima kasih. Saya Muhammad Sahrul sebagai orang kedua. Saya akan mempresentasikan kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini kami diminta untuk memecahkan masalah dengan cara menuliskan bahan baku, langkah pembuatan, serta ciri penyajian dari berbagai makanan dan minuman. Pertama, kami mendata semua bahan baku yang digunakan, mulai dari bahan pokok, bumbu, hingga pelengkap. Dari data kami ada nasi goreng, mie instan, roti bakar, pisang nugget, dimsum, dan kebab, serta beberapa minuman seperti jus melon, jus alpukat, jus jeruk, es teh, Thai tea, dan matcha. Kedua, kami membuat deskripsi singkat langkah pembuatan setiap makanan dan minuman. Misalnya, pada nasi goreng, bahan ditumis hingga harum lalu dicampur nasi, sedangkan pada jus buah, bahan utama diblender bersama gula, susu, dan es batu. 3. Kami melengkapi dengan ciri penyajian seperti nasi goreng biasanya disajikan hangat dengan telur atau kerupuk. Jus disajikan dingin dengan es, sedangkan dimsum disajikan dalam wadah kecil bersama saus pendamping. Dengan kegiatan ini kami belajar bagaimana menyusun data bahan, menguraikan langkah-langkah, serta mengkomunikasikan hasil secara jelas dengan struktur. Hal ini juga melatih kemampuan berpikir sistematik dalam memecahkan masalah. Demikian penjelasan saya sebagai orang kedua. Selanjutnya orang ketiga. Sisi Santi, saya orang ketiga. Saya ingin mempresentasikan kegiatan 3 yang berjudul robot chef sederhana. Pola 1, makanan berat. 1. Nasi goreng. 2. Kebab. 3. Mie instan. Pola 2, makanan ringan. 1. Roti bakar. 2.
1. Jus alpukat. 2. Jus melon. 3. Jus jeruk. Pola 4. Minuman non buah. 1. Thai tea. 2. es teh. 3. Matcha. Sekian presentasi saya. Kita lanjut kegiatan 4. Saya Amiraina Yamandari, saya sebagai orang keempat, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan 4 yang berjudul membuat logika makanan dan minuman. Buatlah deskripsi singkat mengenai makanan dan minuman yang telah disurvei sebagai yang terbaik di antaranya, sesuai dengan pengelompokan pola antar kelompok. Logika makanan, nama makanan. 1. Dimsum, deskripsi. Dimsum adalah makanan khas Tiongkok yang disajikan dengan porsi sedikit atau sedang dan dimakan sebagai cemilan atau teman minum teh. Makanan ini terbuat dari berbagai macam bahan seperti daging ayam, udang, dan sayuran yang dibungkus dengan kulit tipis yang terbuat dari tepung. Cara penyajiannya bisa dikukus, digoreng, atau dipanggang. Dimsum memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang lembut, sehingga banyak digemari orang di berbagai negara. Logika minuman. Nama minuman. 1. Alpukat. Deskripsi. Alpukat adalah minuman segar yang terbuat dari buah alpukat yang dihaluskan dan dicampur dengan air, susu, atau gula sebagai pemanis. Minuman ini memiliki tekstur yang kental, rasa gurih atau lembut, dan kaya akan nutrisi, seperti vitamin, mineral, dan lemak sehat. Jus alpukat biasa dihidangkan saat dingin, ditambah dengan es batu atau coklat cair, sehingga menjadi minuman yang menyenangkan dan menyegarkan. Saya Nur Hikmah, saya orang kelima. Saya akan mempresentasikan kegiatan 5, yaitu membuat prosedur penyajian makanan atau minuman. Sesuai survei makanan atau minuman, buatlah langkah pembuatan dan cara penyajian sesuai versi masing-masing dengan bahasa sopan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langkah pembuatan es teh. 1. Didihkan air hingga benar-benar panas. 2. Seduh teh dengan air panas. Biarkan 3-5 menit sampai warna teh keluar dan rasanya kuat. 3. Angkat kantong teh atau saring bila menggunakan teh bubuk. 4. Tambahkan gula, aduk hingga larut. Lebih baik ditambahkan saat teh masih panas supaya cepat larut. 5. Diamkan sejenak hingga suhunya hangat. Lalu masukkan ke dalam kulkas bila ingin lebih segar. Cara penyajian es teh. 1. Siapkan gelas besar, isi dengan es batu secukupnya. 2. Tuangkan teh manis yang sudah dibuat ke dalam gelas berisi es. 3. Tambahkan irisan lemon atau jeruk nipis jika ingin ada rasa segar dan aroma harum. 4. Bisa juga ditambahkan daun mint untuk tampilan menarik. 5. Sajikan segera dalam keadaan dingin. Terima kasih. Lanjut orang keenam. Saya Rida Maulida Febriani sebagai orang keenam yang akan mempresentasikan hasil dari kegiatan 6 yang berjudul membuat resep varian baru. Dengan mendeskripsikan bahan baku dan cirinya, langkah pembuatannya, serta cara penyajiannya. Resep varian baru yang saya buat adalah minuman dengan nama segar pisang matcha. Adapun bahan bakunya, 1. Pisang matang. Cirinya berwarna kuning, memiliki rasa manis alami, dan memiliki tekstur yang lembut. 2. Susu kental manis. Cirinya bertekstur kental dan lengket, rasanya sangat manis. 3. Bubuk coklatos rasa matcha. Cirinya berwarna hijau dan memiliki rasa sedikit pahit. 4. Buah alpukat sebagai topping. Cirinya berwarna hijau kekuningan, memiliki rasa yang sedikit hambar dan bertekstur lembut. 5. Air secukupnya sebagai pelarut. Adapun cara langkah pembuatannya, 1.
Kupas pisang kemudian dipotong kecil-kecil. 2. Masukkan pisang yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam blender. 3. Tambahkan bubuk coklat atau rasa matcha. 4. Tuangkan susu kental manis sesuai selera. 5. Tambahkan air secukupnya. Dan yang keenam, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Adapun cara penyajiannya, 1. Tuangkan minuman tersebut ke gelas yang telah diisi dengan es batu. Kemudian beri topping potongan buah alpukat untuk menambah rasa segar dan tampilan yang menarik. Adapun slogan dari resep varian baru saya adalah perpaduan yang unik, rasa yang asik. Itulah presentasi dari kegiatan-kegiatan kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa Like, comment, Subscribe.